ini berbeda. Terus kemudian bukan berbeda, memang berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Lalu presentase jalan nasional yang berkeselamatan untuk jalan tol, panjang jalan tol yang beroperasi, kumulatif angka dasar tahun 2020, tingkat pencapaian konektivitas jalan daerah, tingkatnya kemudian tingkat kinerja proses bisnis, Dukman, sama aktif indikator, dan tingkat efisiensi. Dan ini untuk Pak Dirjen sudah ada nilainya sesuai dengan PK awalnya Pak Dirjen. Nanti Balai tinggal menurunkan saja. Sama, ini ketika turun ke direktur, secara garis besar juga sama. Seluruhnya tingkat kinerja pengaturan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian membuat PK revisi, itu nanti di triwulan keempat ya. Di triwulan keempat. Jadi kalau triwulan 1 misalnya ada pergantian pejabat, ya berarti PK revisi, PK awal itu akan dipakai oleh 2 pejabat. Tapi kalau untuk PK revisi itu adalah pejabat di triwulan keempat. Nah, nanti pada saat ngisi di aplikasi e-kinerja, nanti Bapak Ibu sekalian mungkin akan ada sedikit kebingungan karena lupa. Jadi kalau di e-kinerja itu nanti pada saat proses penentuan matriks peran hasil, itu yang ada di sisi paling kiri, yaitu RHK atasan yang diintervensi, nanti yang muncul adalah indikatornya Pak Dirjen. Jadi nanti yang muncul ini. Jadi yang muncul nanti ini ya, yang muncul kalau di aplikasi e-kinerja pada saat pengisian matriks peran hasil, yang muncul adalah indikatornya Pak Dirjen, yaitu tingkat aksesibilitas, tingkat kondisi, tingkat infrastruktur jalan perkotaan. Nah, jadi setiap indikator RHK atasan yang diintervensi, Bapak Ibu sekalian harus bikin RHK-nya ini. Jadi nanti ada RHK kinerja yang mengikat di bawah aksesibilitas, ada RHK meningkatnya kinerja yang mengikat ke bawah tingkat kondisi, ada yang di bawah meningkatnya kinerja di bawah jalan perkotaan, dan meningkatnya kinerja yang mengikat di presentase jalan nasional berkeselamatan. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin lupa ya, saya aja lupa gitu ya. Saya aja kemarin juga sempat lupa karena yang muncul sebelah kiri di RHK atasan yang diintervensi itu punyanya Pak Dirjen, itu indikatornya yang muncul ya, bukannya RHK-nya Pak Dirjen. Tapi ketika nanti mau bikin kabitnya atau kasubditnya, yang muncul sebelah kiri sudah RHK-nya ya Mas Adit ya, bukan indikatornya ya. Atau tutup indikator? Oh, indikator. Oke. Oh ya udah. Jadi kalau misalnya untuk kabit, kasubdit, kasih nanti yang sebelah kirinya juga sama, yang muncul indikatornya, jadi bukan RHK-nya atasan. Oke, kita turun lagi ke SES direktur. Ini ada sedikit penambahan kalau nggak salah untuk yang SSPJJ. Jadi semua sama, RHK-nya di pusat, meningkatnya kinerja pengaturan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan, di Sedijen masih sama, tingkat kinerja pelayanan kebencanaan, SSPJJ tingkat kinerja perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan jalan, kondisi mantap jalan nasional provinsi, kabupaten, dan kota. Di Bintek ada tingkat kinerja pembinaan keteknikan bidang jalan dan jembatan. Nah, di pembangunan jalan ada 2 sekarang. Tingkat kinerja pembinaan keteknikan tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan pembangunan jalan, dan tingkat aksesibilitas daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Itu pembangunan jalan ada 2. Terus kemudian tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan pembangunan jembatan turun ke Direktorat Pembangunan Jembatan. Tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan. Nah, untuk KI yang tadinya ada 1, sekarang jadi ada 3. Tadi kalau untuk pembangunan jalan yang tadinya ada 1, jadi ada 2. Kalau yang KI dari 1 jadi ada 3 indikatornya. Ada presentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern, presentase pengendalian kepatuhan intern, dan presentase pemantauan kepatuhan intern. Ini yang sebelah kanan targetnya sudah sesuai dengan PK revisi yang kemarin sudah difinalisasi.
Terus kemudian untuk jalan daerah turun ke SSPJJ, pembinaan dan dukungan pembangunan jalan tol turun ke jalan bebas hambatan dan sekretariat BPJT. Dukman turun ke semua unit kerja kecuali Sedijen, ada 2 Dukman. Dukman yang Dijen Bina Marga akan turun ke Sedijen, tapi kalau untuk Dukman unit kerja akan dipakai ke semua unit kerja, direktorat dan balai. Jadi Sedijen akan ada 2 Dukman nanti. Terus kemudian tambahkan lagi akutabilitas kinerja, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, dan level manajemen risiko dengan nilai baseline tahun sebelumnya untuk memenuhi perspektif proses bisnis, anggaran, dan proses bisnis. Kemudian untuk ini saya revisi lagi nanti ya. Nanti tidak pakai presentasi, angkanya nanti saya rubah ya. Mohon maaf, ini nanti saya rubah lagi untuk yang balai. Capaiannya tuh sudah pakai satuan yang berbeda. Kita fokus saja ke indikatornya. Secara umum indikatornya juga sama. Dipetakan kembali balai-balai mana yang punya jalan tol, mana yang punya jalan berkeselamatan. Nanti untuk penentuan indikatornya karena tidak semua. Untuk targetnya, maaf ini nanti satuannya saya perbaiki dulu ya. Satuannya ini mengikuti yang Pak Dirjen tadi, ada yang pakai kilometer kumulatif, itu nanti saya perbaiki dulu. Jadi indikatornya capaian tingkat aksesibilitas jalan jalur utama, capaian tingkat kondisi pelaksanaan jalan nasional, infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun, dan target jalan nasional berkeselamatan. Kemudian untuk balai-balai yang punya jalan tol, ada meningkatnya kinerja pembinaan dan dukungan pembangunan jalan tol dengan indikator tingkat kinerja pelaksanaan dukungan konstruksi jalan tol. Kemudian meningkatnya kinerja pembinaan dan dukungan pembinaan jalan daerah, indikatornya tingkat kinerja pelaksanaan dukungan pembangunan jalan daerah. Kemudian tingkat kualitas dukungan manajemen, akutabilitas kinerja, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, dan level tingkat efektivitas manajemen risiko. Nah, untuk PK revisi ini kemarin untuk disampaikan kalau untuk yang jalan tol itu hanya ada di 4 balai. Balai Banten, Jakarta Jabar, Jateng DIY, sama Kalimantan Timur ya. Jadi kalau yang di PK awalnya itu ada beberapa balai, lebih banyak balai. Kalau untuk yang PK revisi itu mungkin bisa dikoreksi juga. Kemarin itu disampaikan ada hanya di Balai Banten, Balai Jakarta Jabar, Jateng DIY, dan Kalimantan Timur saja. Kemudian turun ke balai teknik juga masih relatif sama. Nanti targetnya saya koreksi dulu ya Bapak Ibu sekalian ya, sesuai dengan angka yang baru dan satuan yang baru. Sama tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan pembangunan jembatan dan terowongan untuk balai jembatan, pelayanan keteknikan bidang jalan untuk balai-balai lainnya, sisanya dukungan manajemen, akutabilitas kinerja, IKPA, dan MR. Untuk PJN sama dengan kepala balainya, kecuali tidak ada manajemen resiko. Untuk Satker PJN, kemudian untuk yang P2JN sama di penyiapan pengendalian dan perencanaan pengawasan. Nah, ini agak sedikit saya sesuaikan untuk yang Kabak atau Kasubag TU, karena kemarin kan dukmannya sudah dibahas, dia parameternya hanya 2 sebenarnya. Jadi tingkat pengelolaan BMN dan tingkat layanan pengelolaan kepegawaian dengan bobot masing-masing 50%. Sehingga untuk yang Kasubag TU, untuk yang parameter dukungan manajemen, itu RHK-nya pengelolaan BMN yang dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan berlaku dengan tingkat efektivitas pengelolaan BMN. Ini kemarin angkanya sudah keluar 90,40. Mungkin kalau ada Mbak Isti, benar ya angkanya 90,40 ya. Dan ini nilainya pro rata. Pro rata itu semua unit kerja sama. Terus kemudian layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikatornya tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, target 2025-nya 81,12. Terus kemudian yang sesuai tupoksi, pengelolaan kearsipan dengan indikator tingkat layanan pengelolaan kearsipan, usulan rumah tangga, terus kemudian layanan hukum komunikasi publik, nanti saya tambahkan lagi untuk yang perizinan ya, untuk yang di balai.
Oke, sampai sini sudah saya jelaskan. Mungkin saya masuk ke formulasinya ya. Jadi manual IKU kan ada formulasinya. Ada beberapa sebenarnya Mbak Intan ya. Ada deskripsi, ada tujuan. Cuma karena ini di registranya belum tertera, saya mungkin izin Mbak Intan ya. Untuk yang formulasi ini nanti kita ikuti saja dari paparannya SSPJJ kemarin, dan mungkin mungkin ada beberapa yang nggak mungkin belum ada gitu, sehingga nanti ya sudah, nanti disesuaikan aja, karena formulasinya di SSPJJ itu dengan registranya belum ada. Di sini kan baru ada ukuran dan formulasi ya. Di situ belum ada terkait dengan misalnya rentang kendalinya, satuannya. Oke, satuannya udah ada misalnya di sini. Definisinya itu kan belum ada ya. Jadi mungkin definisinya kami belum bisa menetapkan itu apa gitu, karena belum ada di registranya. Yang bisa ini formulasinya dulu lah, sama ukurannya, cara pengukurannya gitu ya, formulasi. Nanti formulasinya saya izin Mbak Intan, ini kita copy paste aja dari sini ya, karena rumus gitu, jadi kita copy paste aja. Jadi kayak misalnya untuk di balai ini kan sudah ada nih pengukurannya atau satuannya presentase, ya udah pakai presentase. Tapi definisi pengertiannya ya monggo kita isi dulu aja lah. Misalnya untuk mengukur tingkat aksesibilitas jalan daerah gitu aja lah. Nanti ketika sudah jadi registranya ya baru kita perbaiki. Kemudian formulasinya ya sama, kita pakai formulasi yang sudah ada di sini. Sama tadi dengan kondisi pelaksanaan jalan, tingkat kecukupan jalan nasional, jalan yang bersahabatan, Bapak Ibu formulasinya copy paste aja yang di paparan ini. Karena ini rumus ya sampai dengan yang di direktorat dan sampai ke Dukman. Sama nanti untuk PK revisinya juga sudah ada di paparannya rekan-rekan SSPJJ. Ini semua rumus, kita tinggal pakai saja di sini. Tadi mohon maaf untuk yang PK revisi itu tidak semua satuannya itu presentase. Ada yang tadi kilometer kumulatif ya. Nanti saya sesuaikan. Mungkin kalau untuk yang semua unit kerja ini kan punya ini ya Mbak ya, AKIP, IKPA, sama MR ya Mbak. Apakah sudah ada contoh untuk yang MR ya? Kalau AKIP sama IKPA kan tahun lalu kita sudah punya sebenarnya. Tapi kalau untuk yang MR kita belum punya contoh manual IKU-nya ya Mbak.